Abdullah Umar sudah masuk jam 10. Jadi mari kita mulai acara kita, webinar pengembangan wawasan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Serikat Islam Politik. Saya buka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, peserta program online dari Serikat Islam Politik yang terkait dengan masalah wawasan kepemimpinan, dan pada pagi hari ini tema yang diusung adalah pemimpin masa krisis yang nanti dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Abdullah Umar, Magister Manajemen, yang beliau ini sudah pengalamannya luar biasa, memimpin di banyak organisasi, mulai dari yang di tingkat lokal masjid sampai di tingkat nasional menjadi Grand General Manager dari pelabuhan Tanjung Perak dan lain-lain, termasuk komisaris sesuatu yang bersifat internasional. Saudara sekalian, seperti yang biasa kita kenalkan pada pembukaan secara ringkas. Jadi dalam berislam itu ada bagian dari berislam yang jarang disentuh oleh umat Islam, yaitu masalah kepemimpinan. Umumnya orang berislam itu ubek-ubeknya di masalah personal saja, yaitu masalah ritual, menyembah Allah, masalah banyak amal-amal, dan macam-macam seperti personal itu, dan tidak disentuh bagaimana berislam kalau sudah berhubungan dengan orang banyak, orang yang bermacam-macam, suatu masyarakat plural. Dan itu sendiri memerlukan sebuah kiat-kiat, sebuah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Nabi, khususnya sewaktu beliau berada di Madinah. Kalau di Mekah, wahyu yang turun memang masih urusan personal, beramal sosial, jadi itu melakukan beberapa ritual, berdoa, dan macam-macam. Begitu beliau masuk ke Madinah, di situ mulailah Rasulullah memberikan contoh bagaimana berislam dalam konteks sosial, kemasyarakatan, khususnya masalah kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu menentukan nasib dari yang dipimpin. Dan kalau yang dipimpin itu masyarakat yang plural, otomatis juga tergantung pemimpinnya lah, maka masyarakat plural itu bisa bagus atau buruk. Dan Rasulullah memberikan contoh jelas, beliau menjadi pemimpin masyarakat plural. Madinah itu ada Majusinya, ada Nasraninya, ada Yahudinya. Selain ada jumlah orang Islam yang juga tidak begitu banyak di Madinah waktu itu. Tapi pemimpin Madinah adalah Rasulullah, seorang tokoh Islam, pemimpin yang figur dari tuntunan Islam ideal begitu. Mukmin yang berilmu, ya ulama, dan macam-macam. Yang kemudian setelah beliau wafat diteruskan oleh yang semirip dengan beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi itu saudara sekalian, nilai-nilai kepemimpinan di dalam masyarakat plural. Jangan lupa, itu bagian dari berislam. Jadi fokus dari SIP, Serikat Islam Politik, adalah memberikan wawasan-wawasan yang terkait dari bagaimana kita bisa memimpin masyarakat plural dengan cara yang benar,
cara yang dituntunkan Al-Quran, diberikan contohnya melalui hadis sahih oleh Rasulullah, dan otomatis pengembangan sains teknologi. Karena sains teknologi itu adalah juga bagian dari Islam. Khususnya terkait dengan sunatullah yang diperoleh tidak melalui wahyu. Air 100 derajat menguap, itu sunatullah. Dan kita peroleh itu tidak dari wahyu, tapi dari sains dan teknologi. Dan hidup kita juga harus mengikuti sunatullah seperti itu, supaya kita tidak celaka. Itu contoh bahwa itu adalah bagian dari Islam. Sains teknologi adalah bagian dari Islam. Bagaimana memimpin yang benar ditinjau dari wahyu, Al-Quran, dan hadis sahih, serta temuan-temuan sains teknologi, ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mendalami dan memperkaya. Sehingga kalau kita menjadi pemimpin atau kita melakukan kaderisasi pemimpin, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang benar di dalam masyarakat plural itu yang bisa membawa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada kali ini yang dibahas adalah pemimpin masa krisis. Insya Allah Pak Abdullah Umar, masalah krisis ini masalah yang setiap hari bisa kita temui itu. Tergantung levelnya saja. Krisis apa? Krisis rumah tangga. Itu juga krisis itu. Krisis perusahaan. Itu krisis itu. Krisis industri. Itu krisis itu. Krisis negara. Krisis itu. Dan itu adalah krisis-krisis yang memerlukan pemimpin untuk melakukan solusinya. Umat Islam sendiri pada suatu waktu bisa terkena krisis. Pertanyaannya, apakah kita sekarang umat Islam Indonesia dalam keadaan krisis? Nah, ini juga masalah-masalah yang menurut saya harus difahami oleh kita semua. Pada krisis-krisis yang seperti tadi, bagaimana pemimpin itu harusnya? Di sini terkait dengan pemimpin ini adalah figur yang harus dipilih menjadi pemimpin, kriterianya apa, dan kebijakan yang akan diberikan oleh pemimpin, kebijakannya bagaimana supaya krisis bisa teratasi. Jadi ini sudah sekalian, sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat aktual, dan kita rasanya tidak akan pernah bisa lepas selama kita masih hidup di dunia yang plural dan kompleks dan makin kompleks ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah Umar bisa menambah wawasan kita mengenai masalah kepemimpinan di dunia plural yang beracuan wahyu, Al-Quran dan hadis sahih, serta temuan kaidah-kaidah dari sains teknologi. Saya kira itu pengantar saya. Monggo Pak Abdullah Umar, kira-kira waktunya 1 jam, dan nanti setelah itu kita ada dialog setengah jam sampai zuhur, dan kemudian kita tutup. Mudah-mudahan semuanya lancar. Teman-teman yang nanti membuka membuka channelnya, mohon difahami supaya rekamannya bagus, jangan sampai ada noise-noise yang membuat rekaman kita mungkin bisa terganggu. Monggo Pak Abdullah Umar, saya tutup pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Pak Fuad Tamsari, ketua kami di Serikat Islam Politik. Yang kami hormati para senior, ini yang sudah muncul lagi ini Pak Dr. Kanto. Kanto muncul nih. Assalamualaikum Pak Kanto. Tadi sudah ada Profesor Tugimin, sudah ada Profesor
siapa tadi? Pak Wiyadi. Pak Wiyadi, kemudian Bu Nuawana, serta bapak-bapak lain, para senior, para ahli, dalam suasana penuh kesyukuran pagi ini, perkenankan kami berbagi atau sharing apa yang kami dapat dari bacaan-bacaan, juga dari kuliah-kuliah online, dan terutama juga hasil bimbingan dari Pak Dr. Fuad yang sebetulnya sudah lama saya disuruh tampil, tapi saya merasa kok rasanya akeh sing jauh lebih bagus daripada saya, jadi saya senang menjadi pendengarnya gitu. Tapi kali ini ya mengikut sunnah Rasulullah, sampaikanlah walau satu ayat. Kami coba ikut sharing yang kami beri judul Kepemimpinan Masa Krisis. Sebetulnya tidak hanya krisis yang dibayangkan dan disampaikan oleh Pak Fuad tadi itu, tapi lebih banyak duniawinya ini, Pak. Karena yang kami ambil ini bagian dari penanganan krisis yang dilakukan oleh seorang ahli yang mensurvei ada sekitar 20.000 perusahaan, kemudian dikecilkan sehingga menjadi cuma 7 perusahaan yang dilakukan mulai tahun 2002. Jadi tidak hanya satu krisis, tapi beberapa krisis yang dilewati oleh perusahaan-perusahaan itu, yang perusahaan-perusahaan yang ditonjolkan oleh penulis itu adalah yang bisa melewatinya dengan sukses dengan beberapa kiat-kiat. Penulis tersebut adalah seorang peneliti, juga seorang dosen yang di Amerika. Judul bukunya yang banyak beredar dan sekarang banyak dibahas adalah Greed by Choice. Yang itu dari 20.000 perusahaan tadi difokuskan hanya menjadi sejumlah kecil perusahaan yang dia beri nama 10 timer atau 10 kali perusahaan yang dianggap 10 kali peningkatan kesuksesan perusahaannya yang dianggap masuk kelompok berhasil gitu. Adapun krisis itu sendiri, ini ada beberapa tulisan yang bisa kami sampaikan juga dari teman-teman sekolah UI. Di UI itu ada nama lembaga pengkajian strategik dan global yang lagi menangani krisis. Itu mendefinisikan krisis dan diulas ada beberapa bahasa. Yang satu, kalau bahasa Arab itu bisa berarti petunjuk menghadapi kekeringan atau kekejaman. Kemudian bahasa Inggris adalah saat genting atau perubahan yang drastis yang terjadi baik itu di perusahaan, baik itu di negara atau di suatu organisasi. Sedangkan Cina ini malah yang lebih bagus. Cina itu mengartikan Weiji, yang berarti
bahaya dan peluang ini sudah populer, yang kesingkatan daripada Weixian yang artinya danger, dan Jihui yang artinya adalah opportunity. Dan sekarang terlihat Cina itu betul-betul ini dianggap danger dan opportunity, sehingga sekarang menjadi penjual vaksin yang berhasil karena dianggap ini peluang yang bagus. Dan saya sendiri juga pernah ikut merasakan itu. Di krisis tahun 98, saya kebetulan ada di Tokyo. Yang aneh itu, ini maaf agak nyempal dikit. Begitu saya ngobrol-ngobrol sama orang, di antaranya teman dari Kanada, saya bilang saya dari Indonesia, dia bilang, kamu berani pulang? Loh, kenapa? Waktu itu dihembuskan, digelodok, ada perkosaan itu, Pak. Perkosaan massal. Dan itulah hebatnya kalau orang punya media, sehingga kesan itu kemana-mana, dan ternyata sekarang bohong itu. Yang mengembuskan itu sekarang diusir dari Amerika, orang Cina yang menceritakan itu. Balik ke krisis, kami tidak menyampaikan apa itu krisis secara global, tapi lebih krisis kepada berbau ekonomi dan berbau bisnis. Biasanya krisis di ekonomi itu disebabkan penurunan sangat drastis di suatu negara yang tidak dapat dihindari, yaitu PDB-nya turun, harga properti dan saham turun jauh, inflasi, deflasi, fluktuasinya sangat drastis. Biasanya diawali dengan belanja pemerintah itu turun. Pengangguran lebih besar dari 50% tenaga kerja. Harga-harga naik, nilai tukar turun, tak terkendali, dan pertumbuhan minus. Sebetulnya Indonesia sudah pernah mengalami 4 kali. Ini di Warta Ekonomi diceritakan, tahun 60-65 itu karena policy ekonomi Indonesia. Sehingga inflasi saat itu lebih dari 600%. Itu krisis pertama. Kemudian krisis kedua, 97-98, ini karena masalah ekonomi Asia dan dinamika politik, termasuk kejadian yang saya sampaikan tadi, dibikin-bikin seperti ada isu macam-macam di Indonesia. Tahun 2008 ada lagi krisis dunia yang karena ekonomi USA yang kacau, sehingga membawa dampak dolar terhadap rupiah kita juga merosot dari 9.000 menjadi sekitar 13 ribuan waktu itu. Ini antara September November 2008 waktu itu. Yang 2013 terjadi krisis lagi. Ini karena kebijaksanaan ekonomi USA. Seperti diketahui di Amerika itu ada namanya Fed, yang dulu ada namanya Profesor Alan Greenspan. Alan Greenspan ini direktur Fed. Kalau dia sudah pidato akhir tahun ataupun di periode tertentu mengatakan tingkat bunga Amerika menjadi sekian, mudah seluruh dunia goncang. Itu Alan Greenspan yang kalau nggak salah
13 tahun memimpin The Fed. Nah, kemudian ada banyak tulisan tentang kepemimpinan dalam krisis ini. Di antaranya kami baca ada dari kompas.com itu Pak Apung Sumengkar, itu CEO Dayakarsa. Ada, maaf, saya ada slide-nya. Mudah-mudahan bisa membantu walaupun waduh, banget. Maaf, bisa kebaca, Pak? Wah, kecil tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa membaca juga. Dengan susah payah dibacakan saja lah Pak, insya Allah. Oh ya. Iya, dibacakan. Dia menulis ada 5 syarat untuk menjadi pimpinan di dalam situasi krisis. Dan ini disampaikan dalam konteks krisis sekarang ini. Ya, itu pertama, pimpinan itu harus kalem, hatinya tenang, tidak boleh gerusa-gerusu. Yang kedua, confident, artinya yakin gitu. Yang ketiga, clarity, jelas, yang disampaikan itu tidak mencela-mencela. Kemudian care, dan yang terakhir consistency. Ini tulisan dari CEO Dayakarsa dalam konteks penanganan COVID yang kami tidak bahas karena nanti habis-habisin, karena enggak atau berbeda dengan yang akan kami sampaikan nanti. Kemudian teman-teman dari Sekolah Kajian Strategik dan Global UI juga membuat tulisan yang mirip-mirip sebetulnya juga. Kami kembali ke tadi, Great by Choice. Great by Choice ini ditulis oleh Jim Collins dan Morten Hansen, yang dia mulai, tadi saya sudah katakan ada 20.000 sekian perusahaan, kemudian dia destilasi, istilahnya distilling, tinggal sisa 7. Kelompok yang masuk ke 7, dan mungkin ada lebihnya karena dari 7 itu juga ada perbandingan perusahaan besar lainnya yang tidak masuk 7 itu, yaitu yang masuk 7 itu Amgen, Biomed, Intel, Microsoft, Progressive Insurance, Southwest Airlines, dan Stryker. Sedang yang di seberang yang untuk pembanding itu ada Genitech, Kistner, AMD, Apple, Saveco, Port Singapore Authority, dan State Surgical. Dia mengatakan, ada quote-nya, bahwa yang dikelompokkan menjadi 10 timers itu, yang 7 tadi itu, mereka itu bukan hanya survive dari
chaos, tapi mereka survive di dalam chaos. Jadi memang luar biasa nih ya. Upaya-upayanya yang dia jalankan. Dari 7 perusahaan tersebut, setelah dia pelajari, dia dapati ada 3 actionable principle yang dia share di dalam bukunya Great by Choice itu, seperti di slide itu. Ada namanya behavior katanya kekecilan ya. Fanatik disiplin yang atas. Kemudian yang kanan empirical creativity, dan yang kiri produktif paranoid. Penjelasannya adalah perusahaan-perusahaan itu yang disebut paranoid produktif itu selalu waspada, perhatian bahwa akan selalu ada kemungkinan bahwa lingkungan akan berubah, tidak menguntungkan perusahaannya, hingga akan selalu fokus mempersiapkan segala sesuatu dalam bertindak dan disiapkan alternatif yang dijaga safety margin-nya. Jadi risk management sangat diperhatikan. Itu behavior yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama itu yang sebelah kiri, Pak ya, produktif paranoid. Kemudian yang kedua, empirical creativity. Mereka mengandalkan bukti praktek nyata, tidak teoritis. Kreativitas tinggi, berani bertindak dengan dukungan solid imperial basis. Jadi tidak sembarangan. Harus dilihat prakteknya bagaimana. Kalau paranoia produktif itu untuk membuat tetap hidup, karena dia akan tetap berproduksi namun dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinannya. Sedangkan yang empirical creativity itu membuat semangat organisasi dan orang-orang ini bekerja semangat. Yang terakhir itu fanatik disiplin. Fanatik disiplin ini menjaga perusahaan sehingga selalu dalam on the right track, yaitu berpegang pada nilai-nilai, goal, dan standar kerja dan metode yang konsisten. Tidak tergoda dengan lingkungan. Jadi dia disiplin sekali. Dari 3 itu ada prinsip berikutnya yang dia sampaikan, bahwa prinsip pertama yang terdiri dari 3 behavior itu, kemudian prinsip yang kedua itu
dia mengambil contoh ada cerita ekspedisi yang disebut dengan the 20 Mile March, yaitu semacam berlomba untuk mencapai ke kutub selatan di tahun 1912. Ada dua tim, yang satu Norwegia itu dipimpin oleh Roald Amundsen, tidak pernah jalan lebih pada cuaca bagus. Jadi kalau dia cuaca bagus bisa berjalan 5 kilo, cuaca jelek apalagi tidak akan bisa seperti itu. Artinya yang 5 kilo itu walaupun bagus dia nggak mau lebih. Dia akan menjaga bagaimana dia disiplin. Kemudian yang kedua, itu orang Inggris Robert Scott. Pada cuaca bagus dikebut habis-habisan, dan cuaca buruk tidak bergerak, tinggal di tenda dan komplain-komplain saja. Hasilnya dari Roald Amundsen mencapai ke posisi lebih cepat 34 hari. Dalam bisnis, untuk menjaga kelangsungan, perlu konsisten performance yang seperti itu. Itu yang disampaikan oleh penulis. Kemudian ada 6 karakteristik yang harus digunakan dalam hal ini, yaitu gunakan milestone performance yang jelas. Jadi walaupun cuacanya bagus, udah 5 kilo saja, tidak dilebihkan, terus di manage sumber daya yang ada, sehingga nanti pada waktu jelek tidak kehabisan. Kemudian cocok di bidangnya, secara fundamental dapat dikontrol, dikerjakan, diurus sejak lama. Artinya tidak dadak-dadakan gitu. Yang kelima, dipikirkan beban organisasi sendiri. Yang keenam, dijalankan dengan konsisten tinggi. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, itu disebut force revolver bullets dan cannonball. Artinya menghadapi sesuatu itu ojo langsung kok kanon. Ditembak sih. Nek wis ketok hasilnya api baru disiapkan untuk sumber daya nembak yang besar. Kemudian yang keempat, itu leading above the deadline. Artinya prudent terhadap risiko. Jadi tidak mau ngambil risiko dan selalu disiapkan langkah-langkah apabila terjadi penyimpangan atau kegagalan. Atau istilahnya bijak terhadap risiko. Kemudian yang kelima, dia sebut SMC recipe, specific method and consistent, itu SMC. Syaratnya jelas dan konkret, organisasi dapat menyatukan dan mengorganisir upaya. Yang ketiga, disiapkan petunjuk jelas yang boleh dan yang tidak. Yang keempat, mencerminkan data pengalaman yang dapat dan yang tidak dapat. Itu tulisan dari orang Amerika terhadap 10 timers
atau 10 kali peningkatan dari perusahaan-perusahaan yang dia teliti, dari 20.000 sekian menjadi cuma 7 yang dianggap sukses, dan itu melibatkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kelas dunia yang berhasil bangkit pada keadaan yang sangat tidak menentu, dan bahkan sampai lebih dari 15 tahun terjadi peningkatan terus. Peningkatan itu dilihat dari pasar modal, juga dari return yang dia dapat. Dan itu bukan sesuatu yang biasanya orang mengatakan ya itu bejo gitu. Tapi ini adalah dari upaya. Sedang di tengah-tengah itu ada level 5 ambition dari gambar itu. Artinya bahwa segala daya, segala pikiran, segala upaya, gampangannya kalau kita itu nawaitunya itu harus perusahaan gitu. Jadi pikirannya ke bagaimana sukses dalam menghadapi situasi itu. Itu yang ditulis oleh Jim Collins dengan Morten T. Hansen, dan bukunya sudah terjual jutaan, Pak, karena memang sangat populer. Dan di Indonesia sekarang muncul banyak bagaimana menghandle krisis itu yang isinya mirip-mirip dengan yang sudah kami sebutkan yang pertama tadi. Nah, sekarang yang mengejutkan ternyata, Pak, Kongres Umat Islam yang keempat itu sudah ditulis oleh Pak Fuad sebetulnya. Bahwa syarikat Islam satu-satunya cara untuk mengatasi krisis multidimensi. Tapi ini yang kelas makro, Pak, yang ditulis oleh Pak Dr. Fuad. Kelas makro. Sedang yang mikro tadi yang ditulis oleh Morten Hansen tadi, yaitu Pak Fuad sudah menulis di Mengelola Indonesia dengan Syariah. Saya lihat isinya lengkap dan semuanya dalilnya Quran, Pak. Lah mestinya kita sudah punya perangkat gitu. Nah, tinggal operasionalisasi daripada tulisan tersebut yang perlu dirumuskan lebih lanjut. Di antaranya bisa kita gunakan yang sudah ditulis oleh Morten Hansen tadi, yang ternyata juga perusahaan-perusahaan yang dianalisis itu, Pak, COO-nya tidak ada harus begini, enggak ada. Ada dari kalangan bawah, ada di kalangan menengah, ya sebagian memang dari kalangan atas. Dan gajinya tidak juga gaji yang besar. Jadi disebut sama dia justru bahwa ada yang di Bionet itu dia sebut gajinya itu malah tergolong kurang mestinya gitu. Tapi dia termasuk berhasil. Nah, persyaratan untuk CEO-nya juga tidak harus orang dari kalangan atas ataupun dari kalangan akademisi yang ngetop, tapi termasuk biasa-biasa yang seperti sebagian sudah kita kenal yang sering tampil di Microsoft maupun Apple itu. Itu semuanya tidak dari kalangan atas-atas tapi dari bawah. Nah, kami mengharap sebetulnya disambung oleh Pak Fuad
dengan tulisan beliau yang sebetulnya sudah lengkap itu, dipadukan dengan sebagian kecil malah yang ditulis oleh Morton ini, bisa kita garap untuk menjadi masukan, untuk menjadi acuan kita-kita di Syarikat Islam Politik ini. Saya itu betul-betul kaget waktu baca tulisan Pak Fuad itu, karena pas kebetulan terus ditanya, Pak Umar bisa menyampaikan materi. Tak jawab itu, Pak. Pemimpin dalam krisis yang mestinya Pak Fuad sendiri juga sudah di luar kepala, bahkan mungkin sekarang sudah berkembang lebih jauh lagi, ditambahi dengan masukan-masukan yang ada, kita bisa lebih dari itu semua. Dan terakhir, tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Morton ini, saya ulangi lagi, itu masalah duniawi semua, Pak. Yang sebagian adalah mungkin juga bau-bau yang barangkali tidak cocok gitu ya dengan syariat Islam, tapi itu penyelamatan perusahaan dalam konteks 9 tahun perusahaan itu menghadapi lika-likunya keadaan dunia, yang dia berhasil bangkit bahkan lebih dari 15 kali peningkatan dari sebelumnya. Yang bisa kami sampaikan itu, Pak, saya mohon maaf karena keterbatasan kami dan memang waktu juga tidak bisa terlalu kemana-mana. Dan kemana-mana pun saya bahannya cuma itu baru itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada masukan, ada semacam perbaikan ataupun yang bisa melengkapi untuk kepentingan organisasi kita ini dalam mengambil langkah dan memimpin dalam situasi yang katanya sekarang ini juga sedang krisis, mungkin lebih dari yang sudah diulas oleh Moten Hajan tadi. Itu sementara Pak Fuad yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Saya yakin para peserta yang mendengarkan ceramahnya tadi itu akan juga sama dengan saya. Presentasinya Pak Abdullah Umar sangat menggugah cara-cara berpikir kita, cara-cara bertindak kita untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi dikatakan mikro, sebetulnya ya tidak mikro. Bayangkan 20.000 perusahaan dan top 7 company yang luar biasa itu, international scale-nya. Saya kira itu satu catatan yang sangat baik Pak Abdullah Umar. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mengulas lebih lanjut. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Abdullah Umar, baik masalah definisi apa itu krisis, baik bagaimana kiat-kiat solusi mengatasi krisis, dan krisis-krisis yang diberikan juga krisis-krisis yang relatif kita juga akan banyak menghadapi dalam dunia nyata kita. Maka silakan saudara-saudara sekalian memberikan komentar, tambahan, mungkin ada sanggahan, dan seterusnya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Dan saya persilakan teman-teman untuk menyampaikannya. Monggo. Sambil menunggu teman-teman, saya ingin sedikit menanyakan ya Pak ya. Jadi tadi
disampaikan bahwa yang namanya great by choice itu. Great by choice itu judul bukunya. Sebetulnya kenapa kok disebut judulnya itu great by choice? Apakah kita bisa membesarkan segala sesuatu itu dengan pilihan-pilihan? Ya kan? Yang dimaksudkan dan great itu greatness dari perusahaan dan choice-nya itu solusi. Jadi saya kira itu mungkin bisa disingkat sedikit kenapa kok buku itu disebut great by choice. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kalau tadi dikatakan oleh Pak Umar mengenai masalah bahwa semuanya itu sepertinya empirically itu sesuatu yang bisa diukur, bisa dinilai, bisa dipantau, dan itu dicontohkan tadi dengan berbagai macam. Apakah kalau kita berhadapan dengan syariat Islam, apakah ada sesuatu yang mungkin menyimpang dari itu tadi, tetapi juga terjadi solusi yang benar gitu. Ini terkait dengan masalah prinsip banyak orang Islam ya Pak ya, yang menganggap segalanya itu akan selesai kalau dikehendaki oleh Allah. Nah, gitu. Jadi apakah cukup itu? Dengan berbekal dikehendaki Allah, maka krisis kita teratasi. Apakah itu justru pemikiran itu pemikiran yang terlalu apa itu ya? Terlalu manja gitu ya. Manja. Sehingga upaya-upaya empirik yang tadi saya katakan berislam itu harus berbasis sains. Sains itu menemukan prinsipal yang empiris, dan prinsipal empiris itu adalah solusinya Allah sebetulnya. Kalau kita punya perusahaan, kita punya rumah, kita punya negeri, kena krisis, apakah kita kemudian tinggal berdoa, meminta pada Allah selesai, tanpa upaya-upaya empiris yang terukur, yang terbuktikan bahwa air itu 100 derajat memang mendidih, bahwa dengan figur yang clarity-nya tinggi, care-nya tinggi, konsistensinya tinggi, ya cool, confidence-nya tinggi, bukan pemimpin yang asal pemimpin. Nah, itu saya bilang sesuatu yang saya minta difahamkan kepada umat Islam. Jadi jangan semua masalah itu kemudian kita kembalikan pada Allah tanpa kita berusaha untuk mencari sunatullahnya. Sunatullah mengatasi masalah itu. Kita mimpi untuk masuk surga, itu satu mimpi yang besar, tapi actionnya hanya dengan doa. Apa benar? Kita ingin menjadi umat Islam ini umat yang bisa memimpin dunia pluralnya, tapi actionnya tidak dilakukan sesuai sunatullah, pemenangan kepemimpinan dalam empiris, dunia empiris. Nah, jadi 2 poin ini mungkin bisa ditambahkan penjelasannya oleh Pak Abdullah Umar untuk pencerahan bagi para kader Islam yang hidup di dalam dunia plural, mau mengatasi krisis di masyarakatnya. Apakah cukup menadahkan tangan berdoa, tidak perlu mempelajari how to solve the crisis, yang tadi yang juga disebutkan sebagai strategic for global crisis. Nah, ini mungkin ditambahkan sebentar Pak Muhammad. Silakan. Teman-teman yang lain kalau mau silakan langsung bisa interupsi, tidak usah melalui saya, bisa langsung kepada Pak Abdullah Umar. Ini tinggal buka aja dan go gitu dan bicara. Monggo silakan. Makasih. Tulisan ini sudah viral di
Google, Pak. Jadi mestinya biasanya para cendekiawan yang ikut hadir di sini ini mesti senang sekali baca-baca ilmu-ilmu yang demikian populer gitu ya. Kalau boleh malah barangkali ada yang bantu menjelaskan lagi, namun demikian karena tanyaannya ke saya jawab dulu yang singkat-singkat. Yang pertama, kenapa namanya great by choice? By choice itu adalah pilihan-pilihan kebijakan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada. Sebagai contoh, Microsoft itu pernah menggratiskan code programnya kepada dunia. Tapi dengan gratis itu kemudian dia malah bisa mendongkrak penjualannya. Demikian juga dulu Apple itu juga membuat apa itu ya, yang apa itu dulu yang ternyata itu nggak dipakai. Sekarang itu yang dipakai itu setelah dengan memperhatikan respon masyarakat, sekarang ini yang jalan. Jadi ada pilihan-pilihan yang itu ada pilihan-pilihan yang great, pilihan-pilihan yang bagus gitu bagi perusahaan gitu. Itu jawaban singkat kami. Sedang apakah bisa menyimpang? Sebetulnya kami juga ada singgung dikit tadi. Ada tulisan yang conclusion gitu ya, yang dibuat oleh tayangkan kali ada tulisan itu, sudah saya ambil juga. Wah, kebaca kayak kekecilin, Pak. Dibaca singkatnya saja, Pak. Memang mata-mata yang sudah mulai kacamata ini ya tidak memungkinkan ya, untuk. Dan salahnya saya nggak pakai komputer, mestinya pakai komputer kan bisa. Saya nggak punya. Nggih, Pak. Monggo diringkas saja nggak apa-apa. Konklusinya itu bahwa mengharapkan sesuatu itu hasil daripada keberuntungan itu nggak benar. Jadi harus ada upaya gitu. Rather than what is done and the discipline required to do it. Jadi dia harus mengerjakan itu. Tidak hanya empirik, tapi empirik itu yang dipilih. Empirik beberapa yang setelah diamati, oh yang ini yang harus diterusin gitu. Itu yang diumpamakan tadi, tembak pistol dulu, baru pakai cannon gitu. Jadi yang dipilih, yang kecil-kecil dilihat, ternyata oh kudunya yang sing besar ini baru dikerahkan sumber dayanya untuk nembak yang besar itu. Itu yang pertanyaan yang kedua. Soal menyimpang karena Allah ini angel anunya, Pak, karena memang Allah Maha Kuasa dan bisa jadi sing gak diridhoi ya gak bisa berjalan gitu. Tapi upaya itu harus ada. Itu Pak, monggo. Nggih, mari silakan. Kanto itu loh, biasanya ngertian ya. Pak Kanto langsung ditunjuk ini. Monggo, silakan. Monggo Pak Kanto silakan. Yang lain juga. Pokoknya sing bersuara cepat. Nah, itu yang boleh langsung direspon. Siapa ini yang lain? Ini ada 15 hampir 20 orang peserta lah ini. Pak Abdullah Umar, saya yakin itu banyak yang tertarik dengan penyajian panjenengan yang sangat realistik gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kalau sambil menunggu yang lain, saya mau menambahi sedikit. Ya, assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam. Nah ini Pak Kanto. Mari Pak Kanto. Pak Eko Ya, juga ini loh. Pak Eko nanti. Monggo Pak silakan. Wiyadi. Monggo silakan. Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wis parah semua ini. Alhamdulillah. Saya ikut terus ke acaranya Pak Fad ya. Iya, alhamdulillah. COVID-19 itu sudah, COVID-30 itu. Ini yang termasuk tadi itu tidak boleh tidak produktif gitu kira-kira ya. Monggo Pak Kanto, monggo silakan. Ya, saya senang, saya terima kasih itu Pak Abdullah Umar menggali buku ini ya, Great by Choice itu memang ya. Sekarang kalau teman-teman ingin membelinya itu sudah dijual di internet itu, di Shopee. Ya, ya. Dan harganya cuma Bukalapak. 95.000 loh itu. Ya, Bukalapak juga udah, Bu. Ya, berarti beli aja dah gitu. Tapi dan ini challenge buat kita seperti yang Pak Fuad tadi itu. Sakjane iki takdir apa-apa gitu loh. Kan gitu tadi Pak Fuad bilangnya itu. Kalau ada krisis, apa kita itu berdoa lalu terlepas dari takdir? Saya kira kalau pandangan saya, dalam setiap problem yang kita hadapi, sebagai Muslim itu kan jalur awalnya itu jalur yang tidak boleh tidak dilalui, yaitu dengan dengan bertanya pada Allah, berdoa, kemudian melakukan ikhtiar lah. Inilah ikhtiar yang dibicarakan sebetulnya, bagaimana ikhtiar itu supaya lebih sukses. Jadi antara lain dari sudut pandang hasil penelitian tadi, pertama ialah bagaimana supaya tetap produktif walaupun lingkungan berubah. Dan kedua misalnya empirisnya dilaksanakan. Jadi data-data yang kita miliki itu membangun suatu kreativitas. Jadi kreativitasnya tidak mimpi gitu loh. Walaupun mimpi kadang-kadang juga ya boleh mimpi tapi direalisir secara empiris, dibuktikan. Misalnya dengan pilot project dan semuanya. Katanya Pak Abdullah tadi tembak dulu nanti lihat hasilnya gimana dan disiplin. Nah, ini saya kira ya tetap berdoa, tetap ikhtiar, lalu tawakal kan. Nah, disitulah nanti Allah yang akan menentukan apakah empiris kita itu kalau kurang pas dibiarkan tidak pas oleh Allah atau diimbui supaya tetap pas gitu. Nah, ini yang kalau pandangan saya. Jadi ikhtiar harus, dan kemudian kalau kita tawakal, disitulah nanti munculnya istilah takdir itu, karena disitulah nanti Allah akan apakah berpihak pada kita atau tidak gitu. Misalnya kalau disiplin itu misalnya, kalau saya terjemahkan ya, disiplin ya harus jujur antara lain. Bentuk disiplin yang paling susah dialami itu kan jujur misalnya. Nah itulah, kalau tidak jujur ya apapun yang dikerjakan ya dibiarkan aja. Wis ngloyor-ngloyor karepmu, gak kira tak rewangi kan gitu. Itulah beberapa pandangan saya atau persepsi saya mengenai masalah menghadapi krisis ini. Alhamdulillah. Bagus Pak Kanto, bagus. Mari silakan Pak Wiyadi, Profesor Wiyadi pernah menjadi dekan 2 periode Fakultas Kedokteran. Kalau Pak Kanto itu juragan, direktur dari Brain Clinic, New Brain Clinic, juga sudah beberapa periode. Nah, mari mereka-mereka yang sudah punya pengalaman bisa share pengalamannya. Sampai ini, yuk. Tadi, oke, sambil menunggu yang lain-lain, monggo. Nanti silakan langsung di interrupt, nggak ada masalah. Ini saya itu hanya memanfaatkan waktu yang masih belum terisi. Begini Pak Abdullah Umar, tadi disebutkan masalah CEO-nya, ya, juragannya dari krisis manajemen itu.
tadi yang rada membuat saya istilahnya apa itu kok tidak dipraktekkan ya di negeri kita ini gitu ya, misalnya bahwa ternyata CEO itu tadi secara empiris ya di perusahaan loh ya, bukan menjadi orang yang paling top gitu, titel yang tinggi gitu ya, juga bukan orang yang tenar gitu, tapi ternyata orang biasa dalam tanda petik itu ya. Saya ingin detailkan itu, monggo silakan Pak Abdullah Umar, kalau di yang namanya biasa itu dikasih kriteria yang lebih teknis gitu. Terus yang kedua, masalah gajinya. Gajinya juga ternyata tidak muluk-muluk, biasa-biasa saja. Itu kalau saya membandingkan dengan gaji Gubernur Bank Indonesia misalnya, Allahu Akbar. Gaji pejabat pajak, gaji menteri-menteri BUMN atau direktur BUMN, ya Allah, itu saya bilang mungkin jauh berbeda itu dengan prinsip yang tadi, gajinya biasa. Kesalahan kita di situ mungkin, jadi orang berpikir kalau dikasih gaji kode luar biasa terus dia itu oke. Ternyata tidak. Yang penting itu adalah integritas, katanya Pak Kanto itu. Salah satu integritas itu adalah kejujuran. Di samping juga kecerdasan, kreativitas dari seorang. Dan untuk itu memang tidak diperlukan gaji tinggi. Seorang mencari income dari satu pemerintahan tidak perlu dikasih gaji dikaitkan dengan berapa yang masuk dari pendapatan pajak. Seorang kepala daerah juga begitu. Itu sudah memang tugasnya. Jadi saya kira ini kunci ini, yang namanya gaji. Dan ternyata gaji itu tidak menjamin bahwa kemudian orang tidak melakukan kejahatan. Tidak korup. Bayangkan loh, kalau suatu CEO perusahaan negara yang sudah begitu hebat gajinya, ternyata ketemu masih korupsi. Monggo Pak Abdullah Umar ini. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan. Siapa ini yang bicara ini? Oke, Bu Rahmi. Bu Rahmi, Pak. Bu Rahmi, Bu. Belum Ya, belum Pak muncul Fuad ini. Ansari. Nggih, monggo Bu Rahmi silakan. Pak Fuad, dulu janji mau pergi gak jadi, Bapak duluan ke Eropa ya. Jadi nggak ikut sama barang kita. Oh nggih Pak, Ibu Bu Rahmi juragan ini, Profesor Rahmi bos dari kami nih. Monggo Bu Rahmi, silakan Ini gambar. Pak Fuad yang dulu kan mau ke Eropa sama kita, dia Pak duluan berangkatnya. Iyalah, tak tunggu-tunggu sampai nggak berangkat ya saya budal dewi. Bu Rahmi, monggo silakan disampaikan. Ya. Gambarnya Saya belum muncul ini. Baru ingat nih, baru buka, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal lah teman-teman yang lain ya. Bicara masalah kepemimpinan ini memang sulit, tapi dikatakan sulit juga tidak kalau memang kita tahu dalam Al-Quran itu sebetulnya kan sudah ada aturannya. Kalau kita memang umat Islam itu tahu aturan dan dilaksanakan ya, pemimpinan itu kan mulai dari bawah ya Pak. Kepemimpinan di keluarga itu yang pertama. Tapi kita memang selama ini pendidikan kita tidak mempersiapkan secara jelas bagaimana kita mempersiapkan anak didik kita menjadi pemimpin yang sukses memimpin keluarganya dulu, internalnya dulu. Kalau biasa sukses di dalam, baru nanti ke masyarakat atau ke pekerjaan. Ini barangkali yang perlu kita telusuri. Kita kan udah sekolah puluhan tahun, Pak. Namanya kepemimpinan, kalau dulu aja waktu kita masih sekolah masih ada pelajaran PKK. PKK itu salah satunya itu kan biar laki perempuan belajar tuh bagaimana mengelola keluarga. Sekarang semuanya itu udah hilang. Anak-anak sendiri udah tahu lagi bagaimana pemimpinan dalam keluarga itu antara ayah, ibu, suami, istri dan anak. Ini kepemimpinan ini yang perlu kita harus tanamkan dalam keluarga muslim. Kalau ini sudah berhasil, baru nanti. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kemarin baca lagi tuh ayat
kemarin lagi belajar lagi tafsir Al-Maidah ayat 51. Ternyata itu memang saya lihat memang itu umat Islam terutama yang duduk di birokrasi sebagai pemimpin dimanapun harus tahu. Sekarang kita khawatir, kesedihan ya kita bagi umat seperti kemarin presiden kita yang memilih pimpinan Polri, beliau memilih banyak itu calon tapi memilih beliau orang dekat beliau walaupun imannya beda. Tapi dalam pemahaman itu saya baca lagi Al-Maidah 51 itu ternyata kalau orang Islam itu memilih pemimpin yang non Muslim, berarti dia udah ikut ke sana. Saya belajar sedikit kemarin. Jadi Masya Allah saya bilang gitu. Kita memang sudah banyak salah kaprah ini. Ini barangkali kira pemikiran-pemikiran kan ada solusi-solusi bagaimana kita terhindar dari malapetaka. Karena kita lihat langsung kemarin tuh malapetaka langsung jadi Pak. Ini dikait-kaitkan ya. Kalau dilantik langsung Merapi meletus. Apa yang lain itu kan ya apakah ini ujian dari Allah atau petunjuk dari Allah, ada yang keliru dalam pengambilan keputusan. Ini barangkali pemikiran yang menjadi ganjalan dalam batin saya. Barangkali bisa pencerahan-pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rami, kok belum di-on-kan itu videonya, nggih? Iya, belum tahu. Iya. Rupanya Suaranya cantik. Suaranya lantang dan tegas. Monggo Pak Abdullah Umar disampaikan ini. Tapi begini Pak Abdullah Umar, saya mau nambahi sebentar. Kalau malapetaka itu Bu Rami, nuwun sewu mundur sedikit. Al-Maidah 49. Nuwun sewu nanti di waos Al-Maidah 49. Allah mengatakan akan ditimpakan bencana bagi suatu sistem yang ternyata dikelola oleh orang yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan tidak membuat kebijakan publik yang sesuai dengan petunjuk Allah. Al-Maidah 49 Bu Rahmi itu sangat jelas terkait dengan kebijakan. Sedangkan yang 51 tadi memang benar kalau kita memilih suatu yang salah, kita menjadi bagian dari yang kita pilih itu. Ini jelas sekali. Nggih, monggo Pak Abdullah Umar, silakan. Nggih, matur nuwun. Kembali ke CEO tadi, Pak. Di buku itu memang sudah ditulis. Jadi, let's pay is not a feature. Some such as Dan Miller itu Bionet. Dari CEO-nya Bionet. Almost underpaid. Dia sebut gitu Pak oleh penulis itu. Intel very low profile. Jadi di rootnya CEO-nya Intel itu orangnya sangat low profile. Jadi gaji tinggi memang sudah terlanjur di Indonesia menjadi seperti itu. Tapi rupanya juga tidak menjamin. Malah yang sekarang ribut seperti di Jiwasraya, di Asabri, itu gajinya kan bukan main semua itu Pak. Nah yang disebut syaratnya itu dia disebut is no uniformity, jadi nggak ada persyaratan yang sebagian from very deprived background, some from ordinary middle class, while still other from background which are very privileged. Tapi dia sebut memang ya dari mana-mana gitu, malah disebut yang secara spesifik beberapa perusahaan gajinya itu tidak menjadi bagian dari kenapa dia bekerja demikian gigih untuk mempertahankan masuk menjadi 10 timers company tadi itu. Yang itu 15 tahun berturut-turut terus naik grafik performanya. Ini yang kemudian diambil oleh penulis menjadi 10 times tadi itu. Kemudian Ibu sudah dijawab Pak ya Pak.
Pak Fuad memang. Belum. Tadi itu Udah, saya tadi hanya kan, menunjukkan ayat Al-Qur'annya saja. lah Tapi iya, ya memang itu Pak. Memang itu di luar anu kita, kalau itu di luar kita nggak tahu. Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Siapa yang nggak mengikuti syariatnya ya akan mendapat imbalannya, saya kira. nggih. Itu Pak. Nggih. Monggo, Bu Rahmi, monggo kalau masih ada yang mau ditambahkan. Sikap kita gimana Pak? Jadi kita sekarang kayak jadi umat kan jadi bingung. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar? Kita kan hati kita menolak. Apa yang selemah-lemah iman kita kan yang paling kita doa supaya ya harus kembali kepada mendekatkan diri kepada Allah, kita ya pasrah aja lagi sekarang karena kondisinya sudah patah kabir kalau saya lihat Pak, sudah di mana-mana, di sini salah, di sana salah, tapi orang-orang kita ada di sana. Ketiga Menko itu apa kita, kerabat kita, gimana tidak mampu untuk apa namanya tuh. Kemudian kezaliman pada ulama-ulama kita. Jadi rakyat itu sekarang lagi ya sakitnya tuh suatu saat khawatirnya bagaimana kita meredakan suatu saat rakyat di bawah itu bukan hanya bisa berontak. Jadi suatu saat kalau diapakan apa yang harus ada ya ini kan kata istilahnya sekarang kan kita mendekati zaman Firaun. Kita menunggu musanya. Siapa musanya ini yang kita apakan, karena di zaman Fir'aun tuh kalau dilihat udah mendekati pada sekarang, Musa aja yang belum muncul. Barangkali bisa pencerahan lah dari Bapak sedikit supaya nanti adalah pemikiran-pemikiran. Makasih. Ya, Ibu, saya kira sudah sangat jelas komentar dan mungkin kegundahan untuk mendapatkan jawaban. Salah satu yang menjadi ini kan penyelenggara dari webinar ini kan Syarikat Islam Politik Ibu ya, yang fokusnya pada waktu pembukaan tadi saya sampaikan, tapi saya ulangi sebentar. Fokusnya adalah bahwa umat Islam ini harus disadarkan bahwa berislam itu tidak cukup personal. Misalnya sholat, asa amal yang banyak-banyak, nggak cukup. Itu fase Mekah itu. Fase yang waktu itu wahyu hanya memang tauhid, beramal, berritual. Padahal berislam itu kan tidak berhenti di Mekah. Berislam itu diteruskan oleh Rasulullah di Medina dengan wahyu-wahyu yang turun di Medina. Dan wahyu yang diturun di Medina itu mengenai masalah kepemimpinan. Kondisi sosial kemasyarakatan. Surat tadi itu Al-Maidah 49, 50, 51 sampai 57 itu semua Madaniyah. Surat yang diturunkan oleh Allah itu di Madinah dan itu yang disebut sebagai surat atau ayat-ayat Islam politik. Ayat-ayat yang terkait dengan masalah kepemimpinan suatu wilayah yang plural. Medina itu plural, ada Majusi, Nasrani, ada Yahudi, di samping ada juga bagian yang tidak juga besar, orang Islam. Nah yang aneh itu sekarang orang Islam itu diajari Islam itu hanya supaya yang personal saja. Kamu harus banyak doa, banyak wirid, banyak ini. Tapi tidak menyentuh bahwa kewajiban memilih pemimpin itu yang benar. Jangan orang yang salah dijadikan pemimpin. Itu Al-Maidah 55, 57. Orang yang menghina agama Islam dijadikan pemimpin. Ya hancur itu negeri dan Islam. Jadi artinya kesalahannya itu pada pengajaran Islam di Indonesia oleh para ulama dan ustadz. Dan itu solusi yang ingin kita pakai, penyadaran tuntunan syariat siasi. Jangan syariat syahsi saja. Jangan syariat personal saja. Orang Islam itu harus melaksanakan syariat politik.
Yang ya itu terkait dengan masalah partai yang harus diikuti. Jangan partai sekuler. Dalam Al-Quran disebutkan jangan pakai Hizbullah. Pilihlah jangan pakai Hizbus Syaiton. Masuklah bersama Hizbullah. Pilihlah pemimpin yang berkualitas mukmin, yang sholatnya jelas, yang zakatnya jelas, yang akhlaknya jelas, yang jihadnya jelas. Dan pilihlah pemimpin yang juga cerdas. Intelektualitasnya bagus. Ulama dalam konteks yang luas. Dan itu tidak disadari orang-orang Islam. Dia anggap dengan sholat dan ibadah mahdhah plus amal sosial dianggapnya selesai. Dianggapnya surga sudah di tangan, padahal nasibnya di dunia masih berantakan. Di surganya belum tentu. Karena dia meninggalkan syariat yang terkait dengan masalah siasi. Syariat yang terkait dengan masalah kepemimpinan di dalam masyarakat plural. Syariat yang terkait dengan masalah partai yang harus diikuti. Bukan partai Hizbus Syaiton, tapi Hizbullah. Mungkin itu upaya-upaya yang mungkin dini, embrionik ya. Tapi insya Allah itu kalau kita hembuskan terus, kesadaran banyak, akhirnya kita akan punya partai yang besar, tapi partai itu partai yang membela Islam. Akan mempunyai pemimpin yang benar, yaitu orang yang mukmin memimpin negeri yang plural ini. Dan akan membuat kebijakan-kebijakan yang diridhoi oleh Allah. Jangan kemungkaran dijadikan bagian dari kebijakan publik. Ya rusak suatu negeri. Itu catatan saya. Monggo Pak Abdullah Umar kalau mau menambahi pertanyaan atau komentar sinyalemen dari Ibu Profesor Fahmi. Mengingatkan kemarin yang Profesor Laude Kamaludin kan sudah juga mengingatkan bahwa pendidikan itu harus mulai kita pegang untuk kita arahkan. Tapi menurut beliau ya antara 50 tahun baru ada kelihatan hasilnya. Sekarang ini kan hasil pendidikan yang lalu yang rasanya itu memang moralnya lebih senang kepada materi gitu ya sekarang. Nah, kalau mau memulai pendidikan ya mestinya Syarikat Islam Politik ini juga sudah lembaga yang memulai itu dengan langkah-langkah yang terseok-seok karena memang perangkatnya juga perlu ditambah. Kita menuju ke sana. Itu Profesor kemarin yang mengatakan 50 tahun itu kita kalau mau mendidik orang merubah akhlak yang sekarang. Itu kalau tidak ada gangguan, Pak. Kalau tidak ada. Kalau ada gangguan bisa 1000 tahun. Mau mengembangkan sedikit saja kepemimpinan yang syar'i, langsung diintervensi. Ya ini contoh. Nah itu. Jadi tidak 50 contoh tahun. Bukunya Bapak ini kan bagus. Contoh bukunya Bapak kan bagus, tapi nggak akan berkembang. Termasuk Api Sejarah. Api Sejarah mana bisa berkibar? Saya mencari-cari nggak ada. Ya. Mau silakan. Ini siapa ini? Sudah muncul ini. Saudara-saudara sekalian, ingin saya sampaikan bahwa ini memang webinar ini, online ini, ada macam-macam, ini termasuk Ibu Rahmi. Ini salah satu webinar yang diadakan oleh Syarikat Islam Politik, yaitu mengenai masalah enrichment, gitu ya, memperkaya wawasan kepemimpinan, termasuk masalah-masalah yang bersifat teknis kepemimpinan. Tapi ada yang tadi disebutkan oleh Pak Abdullah Umar, kita juga punya webinar Dialog Islam Politik. Kemarin, minggu yang lalu, kita selenggarakan itu Dialog Islam Politik yang berbicara Profesor Laude Kamaludin, kemudian Pak Munarman SH, kemudian Bapak Dr. Abdullah Yamahua, yang bicara mengenai masalah kebijakan publik mendukung kemungkaran akan merusak NKRI. Kebijakan publik mendukung kemungkaran
akan merusak NKRI. Bagaimana supaya kebijakan publik tidak mendukung kemungkaran, yang membuat kebijakan publik yang harus sadar bahwa kemungkaran itu akan merusak negeri. Dan orang mukmin, insya Allah yakin saya, tidak mungkin akan membuat kebijakan publik yang mendukung kemungkaran. Jadi hal-hal itu semua harus menjadi pertimbangan kita. Pendidikan memang penting, tapi pendidikan jangan lupa juga ada tantangan intervensi. Nah, jadi politik, kepemimpinan itu kunci mungkin. Secepatnya kita punya Hizbullah yang kuat, secepatnya kita bisa memenangkan kepemimpinan oleh orang mukmin, dan secepat itu pula insya Allah kebijakan publik tidak akan mendukung kemungkaran. Dan itu akan membuat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin jalur itu bisa lebih cepat dipakai kalau Allah juga ikut katanya Pak Kanto, bergerak memberikan kemudahan-kemudahan pada kita semua, karena kita juga tawakal kepada Allah. Tawakal tu alaika ya Allah. Kami bertawakal kepada-Mu ya Allah. Amin. Monggo, silakan yang lain. Waktunya sedikit saja, kurang 8 menit itu. Kita berhenti 11. Pak Sugimin sudah muncul nih. Monggo Pak Sugimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua zaman di zaman Belanda. Saya mengapa kok kita ini seperti ini? Karena kita itu selalu diadu domba oleh Van der Plas ataupun Snogorgronya di dalam beragama itu. Nah, marilah kita ya sebenarnya bagaimana ya kita ini sebenarnya karena masih orang Islamnya terkotak-kotak Muhammadiyah, nanti tidak sama dengan ini, tidak ini, wis pokoknya ya asal ini masuk ke sana dan sebagainya gitulah. Sekarang ini saya pernah mendengar satu ucapan dari orang kiai yang mengatakan begini, bagaimana kita bersatu tapi punya bagian sendiri-sendiri. Beliau itu antara lain memuji HRS ya. Wah, hebat itu. Makan itu. Lah itulah kan saya saja atau kita saja tidak bisa seperti beliau mau berantas kemungkaran, bareng-bareng kemungkaran. Oke, kalau begitu ya bangsanya yang ya, seperti itu sebagai bagian dari umat Islam yang tugasnya membongkar yang kaitannya dengan itu, berani begitu ya. Sekarang ya itu udah kaidah loh. Kaget beliau itu bisa betul-betul bisa memperhatikan nasib umat Islam sedunia ini gitu. Wah kalau begitu bagian yang itu. Nah, kemudian si ya itu HTI ya. Kemudian apalagi pokoknya kita ini mengharuskan lihat satu pekan itu bagaimana kita umat Islam seluruh ya Muhammadiyah ya itu ya FPI ya seluruhnya itu kita bersatu dengan bagiannya masing-masing gitu. Nah itu menyatu dari pemikiran kita menyatu sehingga dalam hal itu nanti seperti Pak sekarang sudah membuat satu konsep dari kepemimpinan yang berhasil itu seperti ini. Nah itu dikomunikasikan pada seluruh itu bagaimana ini yang kurang apa. Mari dari satu itu kita buat namanya struktur pengkajian sesuatu kepemimpinan yang berhasil. Hari itu ya. Nah, nanti dari istilah dalam bahasa fisika itu sebenarnya model ya. Satu model. Nah, model yang kita kembangkan walaupun dalam struktur organisasi yang mungkin perusahaan, lah ini nanti berdasarkan struktur pengkajian itu kita pakai untuk struktur pengkajian untuk bernegara. Nah, itu kita kan saya karena orang fisika, saya biasanya itu mengapakan itu jadi satu dengan konsep model-model ya, model sesuatu kemudian kita pakai untuk sesuatu yang lebih besar gitu ya. Nah itu barangkali kalau umat Islam kita ini bagi tugas lah, kita tidak usah bertentangan antara NU Muhammadiyah, ayo kita kumpul bersama kita merumuskan sesuatu. Pokoknya Indonesia itu harus dimenangkan oleh umat Islam. Sudah asal umat Islam ya itu bersatu. Jadi perkara lain-lain cara beribadah dan pakai kunut, tidak kunut itu jangan dibersihkan strukturnya itu. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan struktur yang
mempertentangkan ini dengan mempertentangkan itu ya ya kita coba bagaimana cara menghindarkan itu, sehingga saya salut itu dengan itu pemikirannya Pak Umar sama Pak Fuad ini. Gimana Pak Fuad tadi kan sudah menulis sesuatu. Nah, tulisan sesuatu itu gimana kita komunikasikan pada bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah saja, tapi juga di NU, di lingkungan macam-macam di lingkungan itu. Nah, apa kurangnya? Coba yuk kita tambahin menjadi satu struktur pengkajian yang bagus. Lah ini nanti struktur pengkajian yang ini kita pakai untuk kegiatannya dengan kepemimpinan negara. Nah, itu insya Allah kalau kita sudah bersatu seperti itu, pokoknya hilangkanlah seluruh gro-gronya itu yang sampai sekarang ya, mulai zaman Belanda. Zaman Belanda itu nama Solo sama Jogja itu kamu orang etan kikis, kamu kalau orang kikis nggak bisa sama dalang aja lain-lain. Ya gitu deh, itu slogannya. Kemudian juga Al-Quran itu dulu saya dulu zaman Belanda, jangan diartikan Al-Quran itu berbahaya kalau jangan jadi kafir nanti. Pokok baca Al-Quran aja, pokoknya itu sampai tamat ini. Ya, sehingga saya itu ya tamat itu Al-Quran sudah 7 kali itu satu kata pun tidak tahu, sholat pun belum. Ya. Karena tidak tahu siapa yang ngajari sholat. Jadi itulah kelemahan-kelemahan yang kita alami sejak zaman Belanda sampai sekarang itu masih terasa itu. Ya Pak Fuad, gimana? Alhamdulillah Pak Kimin. Itu Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Itulah gitu. Pesan saya itu kita menyatukan Pak. Umat Islam menang Pak. Insya Allah Pak Kimin. Begini Pak Kimin, Pak Abdullah Umar, apakah masih ada tambahan untuk Sambun? Ya, terus gini Pak Kimin, kalau urusan tadi itu dikatakan sholat doa, saya bilang itu tidak mungkin disatukan Pak. Dan itu namanya syariat syahsiyah, syariat personal. Seperti kita contoh misalnya, cara kita berdoa saja tidak harus disatukan, Pak. Bukan itu yang kita... Nah, gitu, bukan itu kan. Nah, artinya ya, kalau itu berbeda, silakan gitu, Ge. Iya, yang harus satu, ya tadi itu, Pak, masalah-masalah kepemimpinan. Nah, syariat Islam kepemimpinan ini harus ditegakkan oleh umat Islam. Dan itu, Pak, yang kunci. Itu bisa satu kita. Misalnya, kita masuk partai, jangan partai Hizbus Syaiton. Mari semua saja, cara sholatnya gimana, cara doanya bagaimana, silakan. NOK, Muhammadiyah, Persiska. Kalau masuk partai, masuklah Hizbullah. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, gitu. Kalau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin mukmin. Jangan asal beragama Islam, ternyata munafik. Ternyata dia zalim, banyak berbuat kemungkar. Ternyata dia nggak ngerti tentang Islam. Nggak mungkin itu orang-orang kayak gitu jadikan pemimpin formal masyarakat plural. Kalau umat Islam sudah bisa memahami itu, boleh berbeda syariat mahdhonya, syariat personalnya, tapi satu di dalam masalah syariat kepemimpinannya, insya Allah Pak, kita bisa berhasil. Saya kira itu catatan kita, dan kita berusaha untuk bersama menyadarkan umat Islam ini. Jangan berislam hanya bersyariat syahsiyah, akan celaka di dunia dan akan celaka juga di akhirat. Kesejahteraan umat Islam, kehormatan umat Islam hanya terjadi di waktu di Rasulullah menjadi pemimpin negeri Madinah. Tidak ada kejayaan kehormatan umat Islam sewaktu di Mekah walaupun dipimpin oleh Nabi langsung di dalam berislamnya. Di akhirat wallahu alam gitu. Tapi umat Islam berislamnya hanya seperti di tingkat Mekah, hanya sholatnya, doanya, ritualnya, amal sosialnya. Dia tidak mempunyai kesadaran Islam politik, berpartainya tidak sadar, memilih pemimpin tidak sadar, membuat kebijakan publik tidak sadar. Maka rusaklah Islam. Seperti kasus umat Islam di Mekah. Melarat Pak di dunia orang Islam di Mekah itu.
Terpuruk itu orang Islam di Mekah itu kalau dipimpin Nabi. Karena berislamnya hanya masalah syahsyiah. Saudara sekalian, ini adalah sudah lebih dari jam 11.30 yang seharusnya memang sudah masuk zuhur dalam waktu tidak lama lagi. Dan seperti biasa kita memang menutup acara kita yaitu wawasan kepemimpinan online mulai dari jam 10 sampai 11.30. Saya pikir waktunya sudah kita untuk menutup acara ini dan insya Allah kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan. Pak Abdullah Umar, saya menyampaikan terima kasih. Teorinya luar biasa tadi. Contoh-contohnya juga luar biasa. Itu sunatullah semua menurut saya. Sunatullah untuk menjadi pemimpin di waktu kita dalam kondisi krisis. Ditambah dengan tadi dalil-dalil yang disampaikan oleh Bu Rasmi. Beliau adalah profesor dan menjadi anggota dari Komite Nasional Majelis Nasional KAHMI pusat itu beliau itu sama dengan Pak Laudi Kamaludin kemarin. Insya Allah kita sudah sekalian punya banyak sekali masukan dan tinggal kita mengerjakannya. Dan kembalinya pada kita masing-masing. Apa kita nasib kita di dunia berhasil dan di akhirat juga berhasil. Apa tidak ada syariat Islam yang kita tinggalkan? Apa kita hanya bersyariat syahsyiah? Begitu kita meninggalkan syariat yang lain, syariat kepemimpinan, kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak yakin kita tidak akan mendapatkan sanksi karena kelengahan itu. Saya kira demikian saudara sekalian webinar pada pagi hari ini. Insya Allah Allah memberikan berkah pada kita semua. Amin. Dan melangkah kita menjadi lebih baik masa yang akan datang. Kita sampaikan, kita ucapkan semua alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fuad. Sampai akhir saya. Monggo, alhamdulillah Pak Wiyadi, luar biasa ini. Waduh, sampai ujung nggih. Bu Mawana nggih, sampai juga ujung. Sami-sami. Oke.